Halo anak-anak, selamat pagi bagi kita semua. Bertemu lagi dengan saya Bapak R. Silalahi dalam pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam kelas 7 semester 2. Pada kali ini kita akan membahas tentang materi tentang tata surya. Mohon agar disimak dengan baik ya. Sistem tata surya. Tata surya adalah susunan benda-benda langit yang terdiri atas matahari sebagai pusat tata surya, planet-planet, komet, meteoroid, dan asteroid yang mengelilingi matahari. Planet-planet dalam tata surya meliputi Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Matahari memiliki 4 lapisan, yaitu yang pertama inti matahari, mempertahankan fusi fermonuklir yang berfungsi sebagai sumber energi matahari. Kedua adalah fotosfer. Melalui fotosfer, sebagian besar radiasi matahari keluar dan terdeteksi sebagai sinar matahari yang kita amati di bumi. Yang ketiga adalah kromosfer, terlihat seperti gelang merah yang mengelilingi bulan pada waktu gerhana matahari total. Dan yang keempat adalah korona, merupakan lapisan terluar matahari yang terlihat seperti mahkota berwarna keabu-abuan yang mengelilingi bulan pada waktu gerhana matahari total. Untuk lebih jelasnya, kamu perhatikan pada gambar ini. Ada pada bagian terluar matahari, fotosfer, zona proses aliran energi, zona radiasi, dan kromosfer. Planet adalah benda langit yang tidak dapat memancarkan cahaya sendiri, tetapi hanya memantulkan cahaya dari bintang yang diterimanya. Planet dalam atau terestrial adalah planet yang letaknya dekat dengan matahari, berukuran kecil, memiliki sedikit satelit atau tidak sama sekali. Contohnya Merkurius, Venus, Mars, dan Bumi. Planet luar atau Jovian adalah planet yang letaknya jauh dengan matahari, berukuran besar dan memiliki banyak satelit. Contohnya Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Selanjutnya adalah komet. Komet adalah benda langit yang mengelilingi matahari dengan orbit yang sangat lonjong. Bagian-bagian komet yaitu: pertama, inti komet, bagian komet yang berukuran lebih kecil dan padat. 2. Koma, daerah kabut di sekitar inti. 3. Ekor komet, yaitu bagian komet yang berukuran lebih panjang. Meteor adalah potongan batu atau puing-puing logam yang bergerak di luar angkasa. Ketika meteorit tertarik oleh gravitasi bumi, maka sebelum sampai ke bumi, meteorit akan bergesekan dengan atmosfer bumi. Gesekan tersebut akan menghasilkan panas dan membakar meteorit tersebut. Meteorit yang habis terbakar oleh atmosfer bumi disebut dengan meteor. Sedangkan meteorit yang tidak habis terbakar oleh atmosfer bumi dan jatuh ke bumi disebut dengan meteorit. Asteroid adalah potongan-potongan batu yang mirip dengan materi penyusun planet. Gambar sabuk asteroid yang terletak antara orbit Mars dan Jupiter. Selanjutnya adalah kondisi bumi. Rotasi bumi adalah perputaran bumi pada porosnya. Akibat rotasi bumi yaitu gerak semu harian matahari, perbedaan waktu, pembelokan arah angin, dan pembelokan arah arus laut. Sedangkan revolusi bumi adalah perputaran atau peredaran bumi mengelilingi matahari. Akibat revolusi bumi yaitu: 1. Terjadinya gerak semu tahunan matahari. 2. Perbedaan lamanya siang dan malam.
3. Pergantian musim. Selanjutnya adalah kondisi bulan. Bulan adalah benda langit yang terdekat dengan bumi, sekaligus merupakan satelit bumi. Bulan melakukan 3 gerakan sekaligus, yaitu rotasi, revolusi, dan bergerak bersama-sama bumi mengelilingi matahari. Selanjutnya adalah pasang surut air laut. Pasang adalah peristiwa naiknya permukaan air laut, sedangkan surut adalah peristiwa turunnya permukaan air laut. Ada 2 jenis pasang air laut, yaitu yang pertama adalah pasang purnama, dipengaruhi oleh gravitasi bulan dan terjadi ketika bulan purnama. Pasang ini menjadi maksimum ketika terjadi gerhana matahari. Hal ini karena dipengaruhi oleh gravitasi bulan dan matahari yang mempunyai arah yang sama atau searah. 2. Pasang perbani, yaitu ketika permukaan air laut turun serendah-rendahnya. Pasang ini terjadi pada saat bulan kuartir pertama dan kuartir ketiga. Pasang perbani dipengaruhi oleh gravitasi bulan dan matahari yang saling tegak lurus. Ada 2 pembagian bulan, yaitu 1. Bulan sideris membutuhkan kala revolusi selama 27,3 hari. 2. Bulan sinodis membutuhkan kala revolusi selama 29,5 hari. Fase-fase bulan merupakan perubahan bentuk-bentuk bulan yang terlihat dari bumi karena posisi relatif antara bulan, bumi, dan matahari. Ada 5 fase bulan, yaitu bulan baru terjadi ketika posisi bulan berada di antara bumi dan matahari. Yang kedua, bulan sabit terjadi ketika bagian bulan yang terkena sinar matahari sekitar seperempatnya. 3. Bulan separuh terjadi ketika bagian bulan yang terkena sinar matahari sekitar separuhnya. 4. Bulan cemplung terjadi ketika bagian bulan yang terkena sinar matahari sekitar 3/4-nya. 5. Bulan purnama terjadi ketika semua bagian bulan terkena sinar matahari. Berikutnya adalah gerhana. Gerhana matahari terjadi karena bayangan bulan bergerak menutupi permukaan bumi, di mana posisi bulan berada di antara matahari dan bumi. Ada 3 kemungkinan gerhana matahari, yaitu 1. Gerhana matahari total terjadi pada daerah yang berada di bayangan inti atau umbra, sehingga cahaya matahari tidak tampak sama sekali. Yang kedua, gerhana matahari cincin terjadi pada daerah yang terkena lanjutan umbra, sehingga matahari kelihatan seperti cincin. Yang ketiga, gerhana matahari sebagian terjadi pada daerah yang terletak di antara umbra dan penumbra, sehingga matahari kelihatan sebagian. Gerhana bulan terjadi ketika bulan memasuki bayangan bumi. Gerhana bulan terjadi apabila bumi berada di antara matahari dan bulan. Coba kamu perhatikan pada gambar gerhana bulan yang terjadi saat bulan terhalang bumi. Yang pertama ada matahari, bumi, dan bulan, di mana posisi bumi berada di antara matahari dengan bulan. Baiklah anak-anak, demikian materi kita untuk pertemuan kali ini. Maka selalu berpesan agar tetap semangat belajar, jangan lupa berdoa, dan jangan kemana-mana, dan tetap jaga kesehatan. Bye-bye.